Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai putih rambut kita, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Amin. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Tuhan sangat sayang sama bangsa Israel. Dan Tuhan menginginkan setiap bangsa Israel, dari yang tua sampai yang muda sekalipun, sampai yang bayi, semuanya masuk ke tanah Kanaan. Itu kepengenannya Tuhan. Betul saudara? Dan Tuhan pengen setiap bangsa Israel sampai ke titik tempat, yaitu namanya Kanaan. Kanaan diceritakan di Alkitab berkata, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang penuh dengan kelimpahan. Tanah yang tidak ada yang namanya kata istilahnya kekurangan. Tanah yang berkata tidak ada tanah besi atau langit tembaga. Tuhan pengen sejak dari dahulu ketika dia ingin menyelamatkan bangsa Israel. Dia punya cita-cita yang sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan lahir, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, Tuhan pun punya keinginan yang sama di dalam kehidupan kita. Betul saudara? Gambaran bangsa Israel ditebus dari perbudakan dalam perjanjian baru adalah gambaran ketika Yesus mati di kayu salib, menebus dosa seluruh manusia. Betul? Dan setiap kita juga mengharapkan ada tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kita mau belajar dari bangsa Israel. Tuhan sayang gak sama bangsa Israel? Saya ngomong sangat-sangat sayang. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian sampai Keluaran, semuanya diceritakan tentang penebusan dan tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana dia melawan raja yang terbesar pada waktu itu, yang dalam dunia berkata Firaun. Dia menundukkan Firaun di bawah tongkat seorang yang bernama Musa. Betul saudara? Dan perbuatannya ajaib ketika ada di tanah Mesir. Dan bangsa Israel dari yang muda sampai yang tua melihat itu semua. Betul saudara? Ketika dia membelah Laut Merah, ketika dia mengalahkan Firaun, ketika dia menenggelamkan kereta-kereta perang dari Mesir. Bangsa Israel tahu enggak? Sangat tahu. Tapi sampai 40 tahun saudara, bangsa Israel enggak pernah sadar. Orang-orang yang mula-mula hampir 90% mereka mati di padang gurun. Betul saudara? Dan mereka enggak pernah melihat tanah yang diperjanjikan itu. Tanah yang penuh dengan kelimpahan. Tanah yang penuh dengan kehidupan yang berkecukupan. Mereka gak pernah mengalami. Karena satu hal yang saya lihat, mereka gak pernah dewasa. Untuk mencapai tanah perjanjian, untuk mencapai tanah yang penuh dengan susu dan madu, untuk mencapai kehidupan yang standar yang dari Tuhan, dibutuhkan mental seorang raja, mental seorang pewaris. Dan Tuhan ngomong, aku gak bisa memberikan tanah perjanjian kepada orang yang punya mental seorang budak. 40 tahun mereka diajar tentang kedewasaan. 40 tahun mereka diajar tentang bagaimana bergantung dan bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika saya baca 40 tahun lamanya,
Tidak pernah satupun bangsa Israel bersyukur sama Tuhan. Ketika mereka dapat mana, mereka pun berkata, bosan makan mana. Ketika mereka makan daging, mereka pun berkata, kerakusan ada dalam hidup mereka. Ketika mereka kehausan, mereka ingin melempari Musa dengan batu. Hidupnya selalu bergerutu, hidupnya selalu gak terima. Hidupnya selalu pengen mendapat fasilitas. Hidupnya selalu pengen ngomong, mana dan mana dan mana. Dan Tuhan setelah 40 tahun, Tuhan berkata, generasi ini harus habis. Orang-orang yang jahat, Tuhan ngomong. Orang-orang yang jahat ini, ketika dia memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata, ini pasukanku. Tapi ketika dia sudah habis kesabarannya, Tuhan berkata, orang-orang yang jahat ini harus habis. Itu firman Tuhan. Tapi dia saya berkata, kebalikannya. Sampai tua, akulah tetap Tuhan. Betul? Kenapa kok Tuhan berkata seperti itu? Dia saya. Tuhan mulai berkata, aku tidak mau mengingat-ingat dosa bangsa Israel lagi. Tapi hari di perjanjian baru, aku kirimkan anakku yang kekasih, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia. Tuhan cukup dengan 3 tahun, saudara, ketika dia memulai pelayanan. Dan dia berkata, kasih karuniaku cukup buat hidupmu. Amin. Dan hari itu Tuhan berkata, setiap dosamu sudah lunas. Amin. Tapi Tuhan juga ngomong, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi harus ada bagian dari setiap kita untuk mengerjakannya. Ada contoh 40 tahun bangsa Israel hancur di padang gurun. Sedangkan perjalanan dari Mesir sampai ke Mesir adalah cukup dengan 40 hari. Tapi proses sekolahnya 40 tahun dan itu pun tidak lulus. Tidak lulus, saudara. 40 tahun bangsa Israel gak lulus. 90% fail. Mereka gak ngerti arti kata bersyukur. Mereka gak mengerti arti kata meninggikan nama Tuhan. Ada contoh lagi di Alkitab, saudara. Ketika Yesus sudah bangkit daripada kematian, ada seseorang yang bernama Lukas yang menulis cerita tentang 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Pernah dengar, saudara? Kita mau baca. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saya mau bacakan buat saudara. Cerita ini begitu luar biasa. Cerita yang penampakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika dia setelah bangkit dari kematian. Cerita ini diceritakan di mana-mana. Dan menurut sejarahnya, cerita ini sangat ikonik. Dan cerita ini membuat banyak orang tahu kalau Yesus itu benar-benar hidup. Yesus menampakkan diri kepada Yesus ayat 13, Lukas 24 ayat 13 berkata seperti ini. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sama seperti bangsa Israel. Ada sesuatu yang menghalangi bangsa Israel, gak bisa mengenal Yesus. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkannya Dia dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi hari itu mereka sudah mendengar. Kalau kita baca di ayat berikutnya, mereka sudah mendengar dari kaum ibu-ibu kalau Yesus sudah keluar dari kubur. Tapi mereka berkata, kami dulunya mengharapkan kalau Dia itu Mesias, tapi ternyata Dia mati. Dalam literatur Ibrani berkata, di situ disebutkan namanya Kleopas. Dan ada yang ngomong, itu satunya itu adalah Simon orang Zelot. Dan ada yang ngomong juga itu adalah Nathanael. Dan ada yang ngomong juga sebenarnya itu adalah penulisnya sendiri, yaitu Lukas. Tapi sekali lagi saya mau berkata, Kleopas adalah 70 murid yang mengikuti Yesus. Saya enggak tahu kenapa Lukas enggak nulis murid yang satunya siapa namanya. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya menunjukkan. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci? Mereka sebenarnya rada-rada tahu, tapi mereka gak yakin ini siapa. Ayat 30, kuncinya ketika waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat ini berkata, mereka tahu ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat. Itu yang terjadi ketika mereka ada semeja dengan Yesus di meja perjamuan. Di hari itu Yesus makan bersama dengan 12 muridnya. Dan sekali lagi, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, murid-muridnya tetap enggak sadar. Dan hari itu ketika mereka berjalan ke kota Emmaus, Yesus hadir secara real dalam perjalanan mereka. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Dia hadir dalam perjalanan hidup kita. Dia hadir di rumah tangga kita. Dia hadir di pelayanan kita. Dia hadir dalam rumah tangga dan pelayanan dan anak-anak kita. Tapi kita nggak sadar kalau Dia sudah hadir. Seperti 2 orang murid ini. Mereka secara real, mereka 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka nggak sadar kalau Yesus ada. Hari ini saudara, bangsa Israel 40 tahun mereka nggak sadar. Murid-murid pun nggak sadar. Tapi berita baiknya saudara, dari ayat ini, dari cerita ini, Yesus tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Ketika engkau menyerahkan hidupmu di dalam Yesus,
dan kau percaya Yesus tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Dan hari ini saya mau ngomong, jangan menyerah dengan hidupmu. Apapun boleh terjadi, tapi jangan menyerah dengan hidupmu. Karena Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Amin. Yesaya 40 tadi berkata apa, saudara? Yesaya berkata apa? Yesaya 40, 6 ayat 4. Sampai masa tuamu, Yesus tetap Tuhan yang sama. Amin. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Sudah punya rambut putih, saudara? Sudah pasti punya semuanya. Artinya, Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah menyerah dalam keluargamu. Tuhan tidak menyerah buat anakmu. Tuhan tidak menyerah buat pekerjaanmu. Dan engkau jangan menyerah. Never give up. Tuhan punya 1000 jalan untuk mencelikan matamu. Dan Dia akan mengangkat engkau sampai destinimu tuntas. Amin. Never give up. Never give up. He is God. He is real. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang real. Amin. Kemarin waktu kita merayakan Paskah dan Purim, saudara sudah melihat filmnya. Orang yang menemukan sudah meninggal. Dan orang yang menemukan itu tidak diakui oleh dunia. Dianggapnya hoax. Tapi satu hal, iman kita tetap percaya. Dia Tuhan yang sama dan sudah bangkit dari kematian. Dunia berkata Dia tidak bangkit. Tapi iman kita berkata Dia bangkit dan real. Dan ada berjalan-jalan bersama-sama dengan kita. Amin. Never give up. Never give up. Tuhan Yesus memberkati.